Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang perkembangan bidang keilmuan dalam Islam. Berikut adalah nama anggota kami. Pertama adalah filsafat. Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Tahun penyebarannya pada tahun 570 sampai 455 sebelum Masehi. Tempat penyebarannya Yunani, Eropa, Amerika, Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Ilmu filsafat ini masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad kedua Hijriah. Tokohnya yaitu Muhammad ibnu Abd-ar-Rahman, Ibnu Bajjah, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Berikut adalah salah satu buku filsafat. Selanjutnya adalah kedokteran. Kedokteran Islam adalah kepercayaan terhadap Quran dan hadis yang menyatakan bahwa para muslim memiliki tugas untuk merawat yang sakit, dan ini biasa disebut dengan pengobatan Rasul. Tahun penyebarannya pada abad ke-8 sampai 15. Tempat penyebarannya Sumerina, Arkadia, Babilonia, Mesir, Yunani, dan Persia. Proses penyebarannya dimulai dengan gerakan penerjemahan literatur kedokteran dari Yunani dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab. Tokohnya yaitu Az-Zahrawi, Hunan ibnu Ishaq, Abu Warman Malik, Ibnu Abil, Ala ibnu Zur. Berikut adalah buku mengenai kedokteran. Selanjutnya adalah astronomi. Astronomi sendiri adalah ilmu tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Astronomi juga disebut sebagai ilmu falak. Penyebarannya pada abad 9 dan tempat penyebarannya berada di Sind dan Kandahar. Nah, proses awalnya yaitu dimulai dengan diterjemahkannya karya-karya utama Algames oleh para ulama dan ilmuwan. Algames sendiri adalah sumber terpenting mengenai informasi tentang astronomi Yunani kuno. Tokohnya yaitu Ibnu Ibrahim Yahya Al-Naqsh, Az-Zarqali, Ibnu Al-Haytham, Isla Akhmasjisti, Hasan Al-Maraqushi, dan berikut adalah salah satu buku astronomi Islam. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam mengenalkan konsep bilangan melalui nomor surat dan jumlah ayat, dan melalui kandungan isinya. Tokohnya yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawiris, dan salah satu kitabnya Al-Kitab Al-Mutasar fi Hisab Al-Jabwal Muqabalah. Selanjutnya adalah fisika. Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilaku dalam lingkup ruang dan waktu, bersama dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Tahun penyebarannya dari abad 8 sampai pertengahan abad 13. Bermula pada abad ke-7, yaitu ilmuwan besar Ibnu Al-Haytham ini menuliskan kitab Al-Manazir tentang bidang optik. Hal ini menarik keinginan umat muslim untuk mempelajarinya. Adalah Al-Biruni, Abdurrahman Al-Kazini, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Dan paling utama yaitu Ibnu Al-Haytham. Berikut adalah kitab Manazir oleh beliau. Selanjutnya adalah kimia. Kimia ini mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta transformasi dan interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan di kehidupan sehari-hari. Tahun penyebarannya yaitu pada abad 7 Masehi atau 2 Hijriah. Tempat penyebarannya ada di Arab dan Persia. Proses penyebarannya dimulai pada ilmuwan muslim melakukan berbagai macam analisa dan riset mendalam terhadap berbagai macam unsur, kemudian mendefinisikannya. Tokohnya yaitu Zabir Ibnu Hayyan, Al-Razi, Al-Mazridi, Al-Biruni, Ibnu Sina, Abbas Ibnu Firnas, dan buku Secret of Secret oleh Ar-Razi yang mengandung nilai-nilai kimia. Selanjutnya adalah geometri. Geometri sendiri adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Geometri disebut juga ilmu ukur. Tahun penyebarannya pada abad ke-15 Masehi. Proses penyebarannya diawali dengan para cerdikawan muslim yang menggunakan pola geometris mirip kristal. Geometri sendiri merupakan pengembangan dari ilmu matematika modern. Tokohnya yaitu Al-Khawarizmi, An-Nurazi, Ali Hasan Ibnu Haytham, Umar Khayyam. Berikut adalah contoh geometri, yaitu di detail bagian bawah minaret Masjid Bibi Khanum, Samarkand, Uzbekistan. Selanjutnya adalah sejarah dan geografi. Pengertiannya yaitu mengukur kembali jarak bumi. Sejak saat itu muncullah istilah mil untuk mengukur jarak, sedangkan orang Yunani menggunakan istilah stadion. Nah, tahun penyebarannya pada 813 sampai 833 Masehi. Sejarah dan geografi ini mulai berkembang pesat di Timur Tengah. Ketertarikan umat muslim terhadap geografi diawali dengan kegandrungan atas astronomi.
Tokohnya yaitu Ibnu Zubair, Ibnu Battuta, Ibnu Al-Khatib, Al-Qaswini, dan berikut adalah salah satu peninggalannya yaitu Gelobak Kuno. Selanjutnya adalah ilmu fikih. Ilmu fikih sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam atau syariat Islam. Tahun penyebarannya pada abad 7 Masehi atau 2 Hijriah. Proses penyebarannya dibagi menjadi 3, yaitu periode pertama saat Nabi Muhammad masih hidup, periode kedua pada saat sahabat Nabi Muhammad sudah tiada, dan periode ketiga pada masa tabi'in, tabi'in, dan para imam mustahid. Berikut adalah tokohnya: Abu Hanifah Malik bin Anas, Imam Syafi'i Ahmad bin Hambali, Abu Bakar Ibnu Quthaymah Munzir, dan lain-lain. Berikut adalah buku fikih. Kesenian dalam Islam adalah ekspresi keindahan tentang alam, kehidupan, dan manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta mempertemukan dengan kebenaran. Studi musikal Islam ini diprakarsai oleh para teoretikus Al-Kindi, Avicenna, dan Farabi. Salah satunya penyusun teori musik Kutubiddin Asy-Syairazi. Kutubiddin Asy-Syairazi adalah seorang ulama, dokter, dan ilmuwan. Berikut fotonya. Selanjutnya adalah kepustakaan. Pada umumnya perpustakaan adalah tempat menyimpan buku. Namun fungsi dalam Islam sendiri adalah tempat mencari bahan referensi bagi para penuntut ilmu dan sebagai kajian para intelektual Islam. Juga merupakan pusat penyimpanan buku-buku manuskrip berharga karya ilmuwan. Umat Islam juga memiliki perpustakaan sendiri, yaitu perpustakaan Al-Hakam. Bahkan perpustakaan ini dibangun oleh umat Islam sendiri dan buku di dalamnya mencapai 400.000 buah. Selanjutnya adalah tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Ilmu tasawuf ini untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.